Assalamualaikum Sana, saya Feby. Saya Resti. Jumpa lagi di program kita Kak Bapak Dek Pagi ini. Apa Apa kabar Sana? Iya, Kak Resti gimana juga Kak 40 dari salurkan. Udah mulai. Oh, Udah percobaan kayaknya ya. Ini naik harganya nak Kak, tinggi harganya nak 6.000 harganya sepertinya kalau yang B50 ini nak. Biodiesel Kalau untuk 50%. bahan bensin atau pertalite-nya nggak ada ya, untuk solar aja? Iya, solar aja. B50 ini solar aja untuk pabrik-pabrik pabrik-pabrik itu kan pakai solar pula Iya, mah. kayak mobil-mobil besar tuh ya. Melemah pula lagi rupiah karena IHSG. enggak rupiah karena Rupiah kita. ini karena Iran sama Perang lagi. negosiasi. Dan kemudian apa lagi nih berita? Oh, ada koleksi tertua fosil kayu ya, berumur 254 juta tahun. Wow. Tahun berapa itu? 1914. Ini si Luar biasa. apa namanya, siapa namanya Kak yang baju merah nih? CR7. Ya, CR7 Cristiano Ronaldo ini menolak tua di hadapan Lukica katanya. Iya. Dia 41 tahun kan umurnya kan? Iya. Si Ronaldo nih. Betul. Tapi performanya masih bagus ya. Iya, nak Kak. Bagus. Ini ada presiden datang sana ke pameran Bayangkara yang digelar dalam rangka peringatan 80 Hari Bayangkara di lapangan Satuan Latihan Korbrimob Cikeas, Kabupaten Bogor. Datang beliau ke sana untuk meramaikannya. Acara HUT Bayangkara ya. Iya benar. Kemarin ya Kak ya. Iya betul. Dan alhamdulillah sepertinya halaman kita nambah hari ini ya Kak ya. Nambah. Tak balik memang klep. Iya Kamu. nambah. Gue juga kebalik. 16. Tapi enggak 12 halaman juga. Tapi itu warnanya kayaknya. Cara Iya, warna packingnya kayaknya. kemarin tuh. Jadi kita rasa itu di halaman belakang ya. Iya, ternyata nambah warna bukan nambah halaman. Oke. Dan banyak ya meriah juga koran kita hari ini ya, warnanya banyak penuh warna nih. Berwarna-warni ya. Nah, Sana ini banyak iklan hari ini Sana untuk peringatan HUT Bayangkara ke-80. Iya, Ada benar. dari mana nih Bi? Dari Kota Pariaman, dari Bang Nagar. Ini HUT Kota Pariaman juga nih hari ini Bi. Oh iya. Hari jadi Pariaman yang ke-24 tahun dari Bang Nagari. Kemudian HUT Bayangkara dari Haji Muslim M Yatim LCMM. Kemudian ada juga dari HUT Kota Pariaman juga dari Panang Express. Dan banyak yang lain. Nah, ini juga ada scan barcode kita ya Kak Ti ya. Iya, betul. Jadi kalau misalkan sana Mau ingin beriklan, bayar iklan, iya, jadi bisa bayar di scan barcode pada Express. Ada di halaman Metropolis kita sana. ya. Banyak. Nah, kita lanjutkan aja membaca berita kita ya Kak Eti ya. Berita sekitar. Berita sekitar. Ya, berita kita hari ini terkait B50. Baik, kita mulai ya Sana. Nggak bisa kena keluar dia. Jaringan lu AC, mati jaringan. Keluar gini. Oh, kamu masuk nih kok. Baik, kita mulai Sana. 37,92 juta liter B50 disalurkan. Harga ikuti solar. Harga ikut solar. Berarti 6.000-an dong. Iya, benar. Dan semoga kuotanya melimpah ya. Dan gak panjang lagi antrian ya kan. Pagi baru udah macet ya. Kak. Betul. Pakar ingatkan kesiapan mesin terkait perbedaan biodiesel dan solar fosil. PT Pertamina Patraniaga atau PPN mulai mendistribusikan biodiesel B50 secara bertahap ke seluruh Indonesia. Penyaluran dilakukan setelah seluruh 126 terminal bahan bakar minyak atau BBM milik perusahaan plat merah tersebut dinyatakan siap melayani distribusi bahan bakar campuran 50% solar dan 50% bahan bakar nabati berbasis sawit itu.
Dari Surabaya, Guru Besar Departemen Teknik Mesin ITS Profesor Bambang Sudarmanta mengingatkan pentingnya kesiapan mesin dan sistem bahan bakar sebagai faktor utama agar implementasi B50 tidak menimbulkan persoalan teknis. Menurut Bambang, karakteristik biodiesel berbeda dengan solar fosil sehingga mempengaruhi proses pembakaran, performa hingga umur komponen mesin. Gitu. Distribusi tahap awal dilakukan melalui produk biosolar dan Dexlet yang disalurkan ke seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum serta agen penyalur minyak solar milik Pertamina. Penyaluran dilakukan secara bertahap mengikuti ketentuan yang ditetapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Kita lanjut ke halaman kedua ya, Sana. 37. Pada hari pertama implementasi kemarin 1 Juli 2026, Pertamina Patraniaga menargetkan penyaluran B50 mencapai 37,92 juta liter. Selanjutnya, volume distribusi secara nasional akan ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai 87,27 juta liter per hari seiring berlangsungnya masa transisi dari B40 menuju B50. PT PPN akan menyiapkan B50 sejumlah 87,27 juta liter per hari untuk disalurkan secara nasional. Pemerintah memberikan masa transisi sekitar 3 bulan agar badan usaha dapat menghabiskan stok biodiesel B40 yang masih tersedia sebelum seluruh distribusi beralih ke B50. Dengan skema tersebut, seluruh SPBU di Indonesia ditargetkan telah menyalurkan B50 secara penuh mulai 1 Oktober 2026. Masa jeda, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau Migas Kementerian SDM Loade Sulaiman mengatakan meski implementasi B50 telah dimulai, pemerintah belum menetapkan harga khusus untuk produk tersebut. Menurut Laude, mekanisme penentuan harga tetap mengacu pada formula harga minyak solar yang berlaku saat ini. Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian SDM Enia Listiani Dewi menambahkan, masa transisi diperlukan mengingat proses pencampuran biodiesel melibatkan sekitar 30 badan usaha bahan bakar nabati dengan porsi terbesar berada di Pertamina dan AKR. Lanjut, kemudian Peraturan Menteri SDM nomor 10 tahun 2024 tentang perhitungan harga jual eceran bahan bakar minyak. Dalam regulasi tersebut, harga jual minyak solar dihitung berdasarkan komponen harga dasar yang meliputi biaya perolehan, distribusi, penyimpanan, dan margin ditambah PPN, dikurangi subsidi sesuai APBN, serta ditambah pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Berdasarkan situs resmi Pertamina Patraniaga, harga solar subsidi atau biosolar di seluruh SPBU Pertamina saat ini masih dipatok 6.800 per liter. Harga tersebut berlaku secara nasional. Kemudian densitas lebih tinggi. Sementara itu, Bambang menjelaskan biodiesel memiliki densitas dan viskositas lebih tinggi dibanding diesel fosil. Densitas yang lebih besar membuat massa bahan bakar yang masuk ke ruang bakar meningkat, sedangkan viskositas tinggi menyebabkan proses pengabutan bahan bakar menjadi kurang sempurna. Kondisi itu membuat pencampuran bahan bakar dan udara menjadi kurang optimal. Dampaknya proses penguapan melambat, sehingga memicu terbentuknya deposit dan meningkatkan emisi partikulat yang dapat menurunkan efisiensi pembakaran. Bambang juga menyoroti sifat hidroskopis biodiesel yang mudah menyerap air selama penyimpanan maupun distribusi. Kandungan air yang tinggi dapat memicu pertumbuhan bakteri dan jamur sehingga mempercepat korosi, menyumbat filter, serta menurunkan kualitas bahan bakar. Lanjut sedikit lagi.
mendorong penggunaan aditif penyesuaian sistem injeksi dan ruang bakar, serta pemanfaatan sensor untuk memantau kondisi mesin secara berkala. Pendekatan tersebut diperlukan agar implementasi B50 berjalan andal tanpa mengorbankan performa mesin, katanya. Gitu, Bi. Di sana sebanyak 37,92 juta liter B50 harga ikuti solar, berarti besok sekitaran 6.800 ya, atau kisaran sampai 7.000 lah, nak. Bisa jadi. Tapi kalau sekarang kan yang solar biasa itu 6.500 ya, Kak? Ya, kalau salah ya 6.000 800. Harga nasional. Iya, yang biasa sekarang nih. Iya, harga nasional 6.800 biosolar dan solar. Oke, kita lanjut ini masih di halaman depan kita. Rupiah melemah karena negosiasi Amerika Serikat dan Iran. Nilai tukar atau kurs rupiah pada penutupan perdagangan Rabu 1 Juli sore melemah 45 poin atau 0,25% menjadi 17.952 rupiah per dolar Amerika Serikat dari sebelumnya 17.907 rupiah per dolar Amerika Serikat. Melemah ya. Iya kan. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menyatakan pelemahan rupiah dipengaruhi ketidakpastian atas kemajuan negosiasi perdamaian Amerika Serikat dan Iran. Ketidakpastian atas kemajuan negosiasi perdamaian Amerika Serikat dan Iran mempertahankan premi risiko geopolitik di pasar. Bahkan, ketika produksi minyak mentah Amerika Serikat yang mencapai rekor tertinggi menggarisbawahi peningkatan pasokan global. Para pedagang disebut tetap fokus pada perkembangan di Qatar setelah Iran menolak pembicaraan langsung dengan utusan senior Amerika Serikat yang telah melakukan perjalanan ke wilayah tersebut, dan malah mengatakan bahwa setiap diskusi akan dilakukan melalui mediator di tingkat teknis. Rupiah melemah. Kita lanjut ke halaman 2 sana. Pergeseran ini dinilai mengaburkan prospek kesepakatan cepat untuk mengubah gencatan senjata yang telah berlangsung selama 2 pekan menjadi kesepakatan perdamaian yang langgeng. Di sisi lain, terjadi penurunan tajam harga minyak mentah pasca konflik Iran. Harga Brent anjlok sekitar 38% selama kuartal kedua setelah melonjak sekitar 94% pada kuartal pertama, menandai penurunan kuartal tercuram sejak penurunan rekor 66% pada kuartal pertama tahun 2020. Patokan global ini juga turun sekitar 21% pada bulan Juni setelah penurunan 19% pada bulan Mei. Penurunan bulanan terbesar sejak Maret 2020 karena kekhawatiran akan gangguan pasokan yang berkepanjangan melalui Selat Hormuz mereda. Selain itu, lanjutnya, data pasar tenaga kerja Amerika Serikat pekan ini akan dipantau dengan cermat untuk mendapatkan petunjuk baru tentang langkah kebijakan Fed selanjutnya. Laporan JOLTS pada Selasa 30 Juni menunjukkan lowongan kerja naik menjadi 7.594 juta pada bulan Mei, melampaui ekspektasi pasar sebesar 7,3 juta. Sementara indeks kepercayaan konsumen Conference Board Amerika Serikat pada bulan Juni membaik karena kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran menurunkan harga bahan bakar. Perhatian sekarang beralih ke laporan perubahan ketenagakerjaan ADP yang akan dirilis malam ini, diikuti oleh laporan non-farm payroll atau NFP pada hari Kamis 2 Juli, yang akan dirilis sehari lebih awal di tengah pekan yang dipersingkat karena hari libur Amerika Serikat. Melihat sentimen dalam negeri, pasar merespon negatif terhadap rilis data neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2026 defisit 1,61 miliar dolar Amerika Serikat. Defisit ini merupakan defisit pertama sejak 6 tahun lalu. Kondisi defisit itu disebabkan nilai impor yang lebih tinggi dari ekspor, yakni sebesar 24,81 miliar dolar Amerika Serikat.
Sedangkan ekspor 23,20 miliar dolar Amerika Serikat. Ini adalah defisit pertama RI sejak surplus selama 72 bulan beruntun sejak Mei 2020, ungkapnya. Adapun inflasi tahunan pada Juni 2026 berada di level 3,34% year on year. Kelompok pengeluaran makanan, perawatan pribadi, hingga transportasi menjadi penyumbang utama inflasi pada periode tersebut. Realisasi inflasi ini sejalan dengan pergerakan indeks harga konsumen dari 108,27 pada kondisi Juni 2025 menjadi 111,89 pada kondisi Juni 2026 yang menunjukkan peningkatan dalam 1 tahun terakhir tetapi tetap berada dalam kisaran target Bank Indonesia. Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR Bank Indonesia pada hari ini juga bergerak melemah di level Rp17.961 per dolar Amerika Serikat dari sebelumnya Rp17.899 per dolar Amerika Serikat. Jadi rupiah kita melemah hari ini sana turun jadi berapa? Naik dia jadi Rp17.957 rupiah. Rp17.900. Sebelumnya naik Rp50 gitu. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke masih di halaman utama ya. Ini yang koleksi tertua Silarium Bogoriensis, perpustakaan kayu terbesar dunia. Koleksi tertua fosil kayu berumur 254 tahun. Koleksi lebih dari 238.000 kayu tercatat rapi dan buku sejak awal berdiri pada 1914 dan masih bisa dibaca hingga sekarang. Silarium Bogoriensis ditunjukkan untuk pendidikan, penunjang penelitian, bahan rujukan identifikasi, serta sumber informasi keanekaragaman hayati. Ini laporan dari M. Hilmi Setiawan, Kota Bogor. Di bagian luar gedung tampak sejumlah kayu yang sudah menjadi fosil. Ukurannya besar dan sulit dipotong karena telah membatu. Oh iya, berarti kayu ini kalau udah lama-lama tuh jadi batu ya, keras. Nggak lapuk deh. Mungkin nggak lapuk dimakan usia dia. Nggak kena air. Karena kan disimpan, tapi lama-lama dia ngeras gitu. Kita lanjut ke halaman kedua ya sana. Meski ditempatkan di luar loh, tapi tetap jadi batu. Meski ditempatkan di luar, fosil-fosil kayu itu tetap diberi perlindungan agar tetap awet. Diberi perlindungan dan bisa dipelajari sebab semuanya bagian dari koleksi perpustakaan kayu Silarium Bogoriensis. Perpustakaan yang menempati lantai 3, salah satu ruangan di Kompleks Pusat Pengembangan Hutan berkelanjutan Kementerian Kehutanan atau Kemenhut di Kota Bogor, Jawa Barat tersebut memiliki koleksi dari berbagai daerah. Yang tertua adalah fosil kayu Kemper atau kapur dengan nama latin Dribalonoxylon sp. Fosil kayu tersebut ditemukan di Sungai Tantangan, anak Sungai Merangin, Desa Teluk, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, Jambi. Oh, dekat sini, dekat Jambi. Tempatnya, Kak? Iya, dekat ini kayu itu. Analisis menggunakan peta geologi lembar Sarolangun pada tahun 1992 dan analisis data pada tabel internasional Stratigraphic Chart 2013 berhasil mengidentifikasi fosil kayu itu berumur 254 tahun hingga 252 juta tahun. Tahun lalu atau berasal dari zaman Permian akhir. Jamlah lama 200 abad 2 abad kok bisa lebih ya, iya. Permain adalah periode geologi terakhir dalam era
Paleozoikum yang berlangsung pada 299 hingga 252 juta tahun lalu. Periode ini ditandai dengan penyatuan seluruh daratan di bumi menjadi superbenua Pangea. Meskipun diklaim sebagai perpustakaan kayu terbesar di dunia, tidak terlihat banyak rak yang berjejer. Rak yang ada hanya sekitar 5 susun, isinya untuk memajang aneka jenis bambu dan rotan. Kemudian di ruang otentik, di setiap lemari terdapat sejumlah laci yang telah disusun dan diberi nama berdasarkan famili kayu-kayuan. Di dalamnya disimpan koleksi kayu berbentuk trapesium sehingga dalam satu laci dapat memuat banyak koleksi. Chris menjelaskan ruangan utama dari Silarium Bogoriens merupakan ruangan otentik yang berisi koleksi kayu utama. Ruangan lainnya digunakan untuk menyimpan kayu duplikat atau cadangan. Silarium Bogoriens telah beroperasi sejak masa pendudukan Belanda, tepatnya pada 1914 tahun lalu. Perpustakaan ini didirikan di bawah lembaga bernama Provinciestation for Het Boswezen. Informasi tersebut ditegaskan melalui tumpukan buku pencatatan koleksi yang tersusun rapi dan masih dapat dibaca hingga sekarang. Saat ini, tim pengelola Silarium Bogoriens sedang menyalin ulang seluruh data koleksi tersebut. Selain itu juga dibuat dalam koleksi dalam bentuk digital. Udah ada bentuk digitalnya nanti. Sejumlah koleksi tercatat sebanyak 238.882 jenis kayu. Koleksi lebih banyak dibandingkan Silarium lain seperti Nautalis Biodiversity Center di Leiden, Belanda, sekitar 125.000 koleksi. Kemudian menurut Chris, manfaat keberadaan Silarium Bogoriens adalah untuk pendidikan, menunjang penelitian, bahan rujukan identifikasi, serta sumber informasi keanekaragaman hayati. Kemudian kayu gaharu. Dalam kesempatan kunjungan tersebut, rombongan juga mendapatkan paparan mengenai dunia kayu Indonesia. Salah satu materi yang dipaparkan Profesor Maman Turjaman, ahli kayu gaharu dari Pusat Riset Mikrobiologi Terapan BRIN, adalah mengenai kayu gaharu sebagai penghasil resin bernilai tinggi untuk bahan baku parfum. Ya, kayu gaharu untuk bahan baku parfum. Kebutuhan resin gaharu sangat tinggi, salah satunya untuk kebutuhan mandi-mandian. Ka'bah, saat ini penyuplai resin gaharu terbesar di dunia masih dipegang Tiongkok, Thailand, dan Vietnam. Sementara itu, di Indonesia justru masih kerap muncul kasus perdagangan gaharu ilegal. Perlu ada pembenahan kebijakan tuturnya. Gitu ya. Kayu gaharu ini penghasil untuk bikin parfum dari resinnya. Ada itulah Silarium Bogoriens, perpustakaan kayu terbesar di dunia. Koleksi tertua fosil kayu berumur 254 juta tahun. Ini ada di Bogor nih. Luar biasa ya. Dan di sana bisa untuk penelitian, untuk pendidikan juga kan. Pokoknya kita mencari informasi terkait kayu-kayuan kayu. Banyak jenis kayu sana. Siapa yang hobi koleksi sampai 500 tahun yang lalu ya? 254. 200 ya. 2 abad setengah yang 254 juta tahun yang lalu. Iya. Luar biasa. Kita lanjut ya Kak Tia. Ya. Ini Presiden datang untuk merayakan HUT Bayangkara ke-80. Benar. Kata Presiden, orang cari keadilan, beri perlindungan. Itu ya. Benar dong. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajaran Polri agar menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu. Hukum tak boleh menjadi alat kepentingan kelompok tertentu. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah.
Tutur Prabowo di sela peringatan Hari Bayangkara di lapangan Satuan Latihan Korps Brimob Cikeas, Kabupaten Bogor yang juga dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kemarin 1 Juli. Kepala negara juga meminta Polri memastikan masyarakat yang mencari keadilan memperoleh perlindungan. Masyarakat yang mencari kebenaran dan keadilan harus dilayani, orang yang benar harus merasa aman, katanya. Kita lanjut ke halaman 2 sana. Pada kesempatan itu, Prabowo turut menyampaikan 6 arahan kepada seluruh personel Polri, yakni menjaga kepercayaan rakyat, hadir dekat dengan masyarakat, dan menegakkan hukum secara adil. Selain itu, meningkatkan profesionalisme melalui penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kecerdasan buatan, memperkuat sinergi dengan seluruh elemen bangsa, serta terus berbenah menjadi institusi yang rendah hati dan terbuka terhadap perubahan. Institusi yang besar adalah institusi yang mau mendengar, tuturnya. Dalam pidato yang sama, Prabowo mengingatkan agar demokrasi Indonesia tidak dibajak oleh kepentingan pemilik modal maupun pengaruh asing. Perbedaan pendapat tidak boleh berubah menjadi kebencian. Kita semuanya anak bangsa Indonesia. Dia juga menegaskan Polri harus menjadi penjaga demokrasi yang dewasa dengan menjamin kebebasan masyarakat menyampaikan pendapat secara damai, sekaligus menjaga ketertiban dan penegakan hukum. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menerima penganugerahan medali keamanan dan keselamatan publik Loka Praja Samrakshana yang disematkan oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo. Ini merupakan bentuk penghargaan atas dukungan terhadap pengembangan dan kemajuan Polri. Polri melibatkan 32 kelompok masyarakat dalam di-file kemarin, mulai dari pengemudi ojek online, organisasi kemasyarakatan, pemuda, konfederasi buruh, hingga pramuka. Pendekatan humanis ini juga telah diimplementasikan sebelumnya melalui ragam aksi sosial selama bulan Bakti Bayangkara. Terang Kadif Humas Polri Irjen Joni Edison Isir. Tersaji pula unjuk kecakapan personel di lapangan, puncak atensi para tamu undangan yang terdiri atas jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI hingga perwakilan negara sahabat tertuju pada atraksi koloni senjata. Jadi itu kemarin ada apa sih namanya tuh ya? Kunjungan. Iya, kunjungan presiden ke Hari HUT Bayangkara ke-80, di mana banyak pertunjukan yang ditampilkan. Gitu. Baik, coba kita bacakan berita Piala Dunia ya. Nggak ada lagi. Ya. Kita masuk ke berita ke CR7 menolak tua di hadapan Lucky Cha. Iya, tapi penasaran juga siapa tuh masuk isi beritanya sana. Cristiano Ronaldo dan Luka Modric, dua sekawan ketika sama-sama memperkuat Real Madrid. Mereka satu tim pada periode 2012 sampai 2018. Setelah berpisah, CR7 inisial Cristiano Ronaldo dan Modric berhadapan untuk kali pertama di Piala Dunia pada Jumat 3 Juli pagi, siaran langsung TVRI Nasional atau TVRI Sport pukul 6:00 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya saat Portugal melawan Kroasia dalam babak 32 besar di BMO Field Toronto. Kita lanjut ke halaman kedua. CR7 menolak tua. Toronto katanya. Bukan hanya duel sesama mantan pengawal Los Merengues julukan Real, melainkan juga duel bersama kapten timnas sekaligus pemain tertua di masing-masing tim. CR7 sebagai kapten Portugal berusia 41 tahun, Ronaldo menantang Lukica, sapaan akrab Modric yang memimpin Kroasia di usia 40 tahun.
CR7 pun menolak tua di hadapan Lukica, mengingat sama-sama di usia kepala 4. Boleh dibilang kami seangkatan, ini akan jadi pertemuan yang spesial, ucap Ronaldo seperti dilansir dari MyFootball. Ini kali ketiga Ronaldo dan Modric sesuai di level timnas. Sebelumnya, kedua pemain saling berhadapan dalam ajang UEFA Nations League. Kedua, laga tersebut sama-sama dimenangkan oleh Ronaldo. Modric pun menganggap Portugal dan CR7 sebagai lawan yang sulit. Ini merupakan momen penting dalam Piala Dunia. Terakhirku, aku akan mencoba untuk mengakhirinya sebisa mungkin, tutur Modric, seperti dilansir dari Jurtanjilis. Di skuad Veterani, julukan Kroasia Modric dan winger Ivan Perisic bukan hanya sesama pemain senior, keduanya juga selalu berbagi kamar selama membela Kroasia dalam ajang-ajang mayor termasuk di Piala Dunia di tahun 2026. Melawan Portugal, rekan sekamar ini bakal tercatat dalam sejarah sebagai duet pemain yang terbanyak bermain di Piala Dunia. Duet Modric-Perisic akan menjalani laga ke-21 dan akan melampaui rekor duet pemain Polandia, Grzegorz Lato dan Władysław Zamut dengan 20 laga. Ketika kami bermain bersama, kami siap mengalahkan tim manapun. Begitu pula dalam Piala Dunia kali ini. Koar Perisic dikutip dari Novilis. Itulah beritanya deh. Jadi dia menolak sama tua berarti di depan Lucic. Iya, tapi umurnya beda setahun cuma. Oh, 40. Lukica 40 dan Ronaldo 41. 41. Tapi Ronaldo nggak mau kalah usia, dia menolak tua katanya. Tapi tidak kelihatan dia tua, enggak. Enggak, karena Orang dia berdua kan nih. olahraga, kan sehat badannya. Makanannya bersih, nggak seperti kita. Olahraga teratur, tidur teratur. Kalau enggak bisa lah dia kuat sekuat itu. Benar. Dijaga tuh. Kita menggelember-gelember nih ya. Kita sembarang makan aja. Kita lanjut ini di halaman Prosumbar Kak T sana. Iya. Itu ada dari yang mana ya? Dari Pesel, konflik hak ulayat memanas di Pesel. PT DMC diminta selesaikan dalam 14 hari. Ini ada fotonya sana. Terlihat Ketua Kantambang Firman Joni, Datuk Gamuk, dua dari kiri bersama kuasa hukumnya. Datuk Gamuk. Gemuk tuh gemuk masih. Gepuk. Gemuk. Persoalan antara 15 nenek mama yang tergabung dalam kerapatan adat Nagari Tambang, Kecamatan 4 Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan dengan PT Dempo Maju Cemerlang, DMC memasuki babak baru. Sengketa ini berkaitan dengan kewajiban perusahaan terhadap pembayaran fee hak ulayat yang dinilai belum dipenuhi. Ketua Kantambang Firman Joni Datuk Gamuk Rabu 1 Juli menjelaskan bahwa pihaknya telah menempuh berbagai langkah persuasif untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Namun, upaya komunikasi langsung dengan perusahaan tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Kami sudah mencoba berkomunikasi dengan pihak perusahaan, tetapi respon yang diberikan belum memadai. Ia menambahkan, Kantambang juga telah menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah daerah dengan menghadap wakil bupati serta mengirimkan surat kepada Bupati Pesisir Selatan. Meski demikian, hingga kini belum ada kepastian penyelesaian. Menurutnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan bahkan telah 2 kali memanggil pihak PT DMC untuk klarifikasi. Namun, perusahaan tidak menghadiri panggilan tersebut. Kami melihat tidak ada kejelasan sehingga kami sepakat menempuh jalur hukum untuk memperjuangkan hak masyarakat adat. Untuk itu, para nenek mama resmi menunjuk kantor hukum non-Afrika SHIC MED dan rekan sebagai kuasa hukum. Meski telah mendaftarkan gugatan, pihak kuasa hukum menyatakan bahwa penyelesaian secara damai tetap menjadi prioritas.
Perwakilan kuasa hukum mengungkapkan setelah gugatan diajukan, pihak PT DMC mendatangi kantor mereka dan meminta agar penyelesaian dilakukan melalui mediasi di luar persidangan. Dalam mediasi tersebut, pihak perusahaan menyatakan kesediaannya untuk memenuhi kewajiban yang belum ditunaikan serta berkomitmen memperhatikan hak masyarakat adat ke depan. Ia menjelaskan bahwa sebagian kewajiban memang telah dipenuhi, namun masih terdapat beberapa hal yang belum diselesaikan sepenuhnya. Dalam pertemuan tersebut, PT DMC juga meminta waktu selama 14 hari untuk menuntaskan seluruh kewajibannya. Permintaan itu diterima sebagai bentuk itikat baik. Kuasa hukum menegaskan bahwa tanah ulayat berada di bawah kewenangan KAN, sehingga setiap perusahaan yang beroperasi di wilayah adat wajib menjalin komunikasi dan koordinasi sesuai ketentuan yang berlaku. Hingga kini para niniak mama masih menunggu realisasi komitmen dari PT DMC. Keputusan terkait kelanjutan proses hukum akan ditentukan setelah masa tenggat tersebut berakhir gitu sana. Jadi ada konflik hak ulayat yang belum dibayarkan oleh PT DMC dan diminta segera dibayarkan. Melakukan kewajibannya. Kita lanjut ke halaman Metro Payakumbuh 50 kota sana. 4 kecamatan rawan karhutla. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten 50 Kota menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Himbauan tersebut disampaikan menyusul tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan. Betul, karena di 50 kota ini banyak hutan-hutan kan. Di sejumlah wilayah terutama menjelang musim kemarau. Kepala Pelaksana atau Kalaksa BPBD Kabupaten 50 Kota Zaimar Hakim mengatakan berdasarkan data kejadian sepanjang tahun 2025. Iya, tahun 2025 kan banyak kan ini kebakaran di arah-arah Payakumbuh, Tanah Datar, perbatasan itu kan. Di dekat kita juga ada kebakaran itu kan. Lubuk Kilangan itu pernah juga kebakaran. Terdapat 4 kecamatan yang masuk kategori rawan karhutla, yakni Kecamatan Harau, Suliki, Pangkalan Kota Baru, dan Kapur 9. Menurutnya, keempat wilayah tersebut memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi berdasarkan catatan kejadian kebakaran hutan dan lahan pada tahun sebelumnya. Hasil evaluasi BPBD menunjukkan sebagian besar kasus karhutla dipicu oleh aktivitas masyarakat yang membuka lahan dengan cara dibakar. Selain itu, puntung rokok yang dibuang sembarangan juga menjadi salah satu penyebab munculnya titik api, khususnya saat kondisi cuaca kering pada musim kemarau. Karena itu, BPBD mengingatkan masyarakat agar menghentikan praktik pembukaan lahan dengan cara membakar serta lebih berhati-hati dalam membuang puntung rokok. Zaimar menjelaskan, selama 2025, kebakaran hutan dan lahan tercatat terjadi di beberapa lokasi, diantaranya Nagari Sungai Rimbang, Kecamatan Suliki, Nagari Harau, Kecamatan Harau, serta sejumlah titik di wilayah Kecamatan Pangkalan Kota Baru. Selain upaya pencegahan, BPBD juga mengingatkan bahwa pelaku pembakaran hutan dan lahan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPBD berharap masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga lingkungan dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi resiko karhutla, terutama saat memasuki musim kemarau, ketika kondisi vegetasi lebih mudah terbakar. Kami mengajak seluruh masyarakat mematuhi aturan dan bersama-sama menjaga lingkungan agar terhindar dari bencana kebakaran hutan dan lahan, tutup Zaimar. Nah, betul. Nah, untuk sanak-sanak yang membuka lahan ya, membuka lahan atau bikin kebun baru ya, bagusnya untuk musim kemarau ini nggak usah dibakar karena nanti luas, karena kan semua kering. Sekarang lagi musim kemarau, iya benar. Takutnya tambah luas kebakaran hutannya dan mengganggu proses mengganggu pertumbuhan hutan kita ya. Benar, jadi itu kan jadi debu juga, asap juga, kita juga yang menghirupnya. Sehat juga ya kan. Dan ini kita lanjut ke anak Iya.
Iya. Pelebaran yang kelanjutan berita yang kemarin itu ya. sempat ya. ada berita kita yang sebelumnya ya Kak Ti ya. Bikin di terminal ya. Iya, jalannya dilebarkan. Betul. Jadi kita lanjut di halaman Metropolis nih ya Sana ya. Ya. Jadi di halaman Metropolis itu judulnya pelebaran jalan terminal Anak Aya mulai diukur. Udah mulai proses nih. Udah mulai pengukuran jalan. Iya, pembebasan lahan juga ya. Bisa jadi. Jadi kayaknya sama kayak di mana tuh ya. Jadi bangunannya tuh emang pakai jalan umum, tanah umum gitu. Jadi agak terlalu ke depan bangunan. Iya, bangunan orang tuh. Jadi agak dimunduran ke belakang. Kayak istilahnya pakai trotoar lah gitu. Makanya gitu. Karena dari turun temurun enggak pernah ditindak, makanya dia kayak gitu terus kan. Padahal kan ada batas ukuran tanah kita tuh ada kan. Nanti tuh otomatis dibuka ya. Iya, itu masalahnya. Nah, pemerintah Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang turut mendampingi tim teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUP atau PUPR Kota Padang dalam kegiatan pengukuran rencana peningkatan infrastruktur jalan akses Selasa 30 Juni. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Camat Koto Tangah Rio Ebu Pratama yang turun ke lokasi untuk memastikan proses pemetaan berjalan sesuai rencana. Kegiatan pengukuran ini berfokus pada ruas jalan penghubung strategis yang menjadi jalur vital, yakni dari kawasan bypass menuju terminal tipe A Anak Aya. Ruas jalan tersebut selama ini dikenal sebagai salah satu titik akses utama yang menghubungkan wilayah Koto Tangah dengan kawasan terminal, sehingga peningkatan infrastrukturnya menjadi perhatian serius pemerintah kecamatan. Kehadiran Rio Ebu Pratama di lokasi pengukuran disebut bukan sekedar kunjungan seremonial belaka. Langkah tersebut merupakan bentuk pengawalan aktif untuk memastikan setiap program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah Kota Padang benar-benar selaras dengan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan. Pendekatan semacam ini dinilai penting mengingat proyek infrastruktur jalan tidak hanya menyangkut aspek teknis pengukuran dan konstruksi, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari warga yang tinggal di sekitar jalur tersebut. Dengan turun langsung ke lapangan, pemerintah kecamatan dapat memantau secara real time bagaimana proses pengukuran dilakukan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat. Jalur bypass menuju terminal Anak Aya dinilai memiliki peran strategis karena berfungsi sebagai urat nadi transportasi sekaligus pintu masuk bagi tumbuhnya perekonomian baru di wilayah Koto Tangah. Peningkatan kualitas jalan pada ruas ini diyakini akan memberikan efek berantai terhadap mobilitas warga maupun aktivitas ekonomi di sekitarnya. Usai meninjau lokasi, Rio Ebu Pratama memberikan keterangan terkait pentingnya proses pengukuran yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Padang tersebut. Pernyataan tersebut menegaskan harapan besar pemerintah kecamatan agar hasil pengukuran tersebut dapat segera ditindaklanjuti dengan tahapan pembangunan fisik. Menurutnya, kualitas jalan yang baik tidak hanya berbicara soal kenyamanan berkendara, tetapi juga menjadi pemicu tumbuhnya aktivitas usaha di kawasan sekitar terminal tipe A Anak Aya. Selain mengawal proses teknis, pemetaan dan pengukuran bersama tim PUPR, Camat Rio Ebu Pratama turut menyempatkan diri berdialog dengan sejumlah tokoh masyarakat serta warga setempat yang berada di sekitar lokasi kegiatan. Langkah persuasif ini diambil dengan tujuan memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat mengenai rencana peningkatan jalan tersebut. Dengan adanya keterlibatan tokoh masyarakat sejak tahap awal, diharapkan setiap tahapan proyek dapat memperoleh dukungan penuh dari warga yang terdampak langsung oleh pembangunan. Sinergi antara pemerintah kecamatan, Dinas PUPR Kota Padang, serta masyarakat setempat ini menjadi contoh bagaimana program infrastruktur kota tidak hanya dilakukan secara prosedural, melainkan juga memperhatikan aspek sosial di lapangan. Jadi itu sana sudah ada pengukuran jalan pelebaran di Anak Aya sudah mulai diukur, dan itu yang mulai diukurnya yang dari bypass ke terminal Anak Aya. Itu baru tadi yang baru. Dari yang sini itu agak rapat ya, Bia? Iya, agak padat pagarnya itu nanti. Bisa jadi. Itu sana. Jadi kayak kita udah di penghujung program. Banyak berita yang
kita bacakan dari tadi ya Iya, Kak ya. betul. Dan- Selain iklan kita yang banyak, berita kita juga banyak. Sana. Iya. Jadi selain itu apa lagi nih Sana yang Kak? Iya, selain membacakan berita tadi Sana, kita di Padang Express ini Sana juga bisa beriklan. Contoh iklannya seperti iklan yang kecil, iklan baris namanya, iklan jitu namanya Sana. Nah, di iklan jitu itu Sana bisa beriklan seperti contohnya iklan kehilangan STNK motor atau mobil, atau kehilangan BPKB motor dan mobilnya. Nah, dan juga kehilangan sertifikat rumah juga bisa diiklankan di Padang Express ini Sana. Nah, selain itu Sana juga bisa mempromosikan produk dan membuka lowongan di Padang Express. Nah, selain itu juga Sana juga bisa berpariwara dan beredtorial di koran Padang Express ini Sana. Untuk informasi lebih lanjutnya, Sana bisa hubungi ke nomor 0821 70 70 3517 atau Sana bisa datang langsung ke kantor kita yang beralamat di Gedung Geraha Pena, Jalan Adinegoro nomor 17A, Lubuk Buaya, Kota Padang. Nah, untuk informasi berlangganan dan membeli koran bisa kemana, Bi? Jadi kalau misalkan Sana ingin beli koran atau ingin berlangganan, koran kita sudah tersebar luas di seluruh wilayah Sumatera Barat ya Kak ya. Iya, betul. Nah, kalau misalkan Sana Apa tuh? itulah. Kalau misalkan Sana ingin berlangganan atau ingin membeli koran, kita ada kantor perwakilan di kantor Pos Metro Padang di Jalan Raden Saleh. Ya, Atau betul. bisa juga menghubungi ke nomor 082169089891 atau bisa juga datang langsung sama kayak Kak T bilang tadi ke Jalan Adinegoro nomor 17A, Lubuk Buaya, Kota Padang di Geraha Pena kita ya Sana ya. Betul sekali. Itu siapa Kak Indah atau siapa tuh ya? Itulah. Bagus juga anak. Nampak di sana siapa yang tekan Fatma? Enggak, yang klik. Jadi selain itu kita kan ini korannya versi cetak ya Kak ya. Jadi Ya, kita juga betul. ada berita yang koran versi digitalnya. Sana bisa akses di digital.jawa Pos. Di sana bisa berlangganan koran versi digital dan membaca koran versi digitalnya ya Sana ya. Betul sekali. Dan selain itu Sana juga bisa membaca berita versi online-nya yang Sana bisa akses di mana Kak T? Di padet.jawapos.com. Benar, padet.jawapos.com. Di sana Sana bisa membaca berita terupdate, terbaru, dan terpercaya. Dan setiap harinya itu di media online kita ada berita BMKG yang update setiap harinya Betul. tentang perakiraan cuaca hari ini gitu Sana. Selain itu kita juga ada media sosial. Media sosial kita apa aja nih Kak T? Media sosial kita ada di Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, dan YouTube. Nah, untuk pencariannya Sana bisa ketik @Padang Express, lalu Sana follow atau ikuti, dan like, comment, share juga konten dan video-video menarik kita. Nah, jangan lupa juga subscribe YouTube kita ya Sana. Nah, benar. Dan di media sosial kita juga ada info ya Kak ya, berapa harga emas setiap harinya di Iya, Instagram betul. kita ya Kak ya. Instagram, ya. Jadi Instagram itu update setiap harinya berapa harga emas per hari ini. Betul. Nah, kayak kita udah di penghujung program, jangan lupa saksikan terus program kita setiap hari apa Kak? Setiap hari Senin hingga Jumat pukul 10 hingga pukul 11 siang langsung live di TikTok Padang Express. Dan terima kasih Sana yang sudah bergabung dengan kita, yang sudah tap-tap layar tadi, yang terima kasih sudah tap-tap layar yang bagus nih ya tapnya, gambarnya. Kayak Indah atau siapa itu? Atau orang yang bonita tadi. Terima kasih yang sudah bergabung dengan kita, terima kasih yang sudah tap-tap layar dan berkomentar. Besok kita berjumpa lagi. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum Sana. Dadah.